Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan pada mata kuliah Tauhid dan Pemikiran Kalam, saya Atik Astuti dari kelas C4 akan membahas sedikit mengenai aliran Syiah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama ada pengertian, kemudian latar sejarah disusul dengan tokoh-tokoh, sekte, doktrin, serta perkembangannya. Pada poin pertama mengenai pengertian, secara etimologi, Syiah berasal dari kata syiah yang memiliki arti pengikut, pendukung, partai, kelompok, ataupun suatu golongan. Kemudian secara terminologi, Syiah adalah sebagian orang muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk kepada keturunan Nabi Muhammad SAW atau yang disebut juga dengan Ahlul Bait. Pada poin kedua mengenai latar sejarah, di sini para ulama atau para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda. Menurut Abu Zahroh, Syiah muncul pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dan menurut Watt, beliau mengatakan bahwa Syiah ini muncul pada masa Ali bin Abi Thalib yang ditandai dengan adanya perang Siffin, yang mana perang ini terjadi sebagai penerimaan Ali terhadap penawaran yang telah ditawarkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada peristiwa arbitrase atau peristiwa tahkim. Ketika perang ini terjadi, muncullah beberapa golongan. Yang pertama, ada golongan yang menerima Ali yang disebut juga dengan Syiah, ada juga golongan yang menolak yang disebut juga dengan Khawarij, dan ada pula yang tidak memihak kepada keduanya yang disebut juga dengan aliran Murji'ah. Pada poin ketiga mengenai tokoh-tokoh, sebenarnya banyak ya tokoh dalam aliran Syiah, namun yang saya ambil di sini ada beberapa. Yang pertama ada Nasr bin Muzahim, kemudian ada Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Ash'ari, Ahmad bin Abi Abdullah al-Barqi, Ibrahim bin Hilal al-Thaqafi, dan juga ada Muhammad bin Hasan bin Furuh al-Suffar. Kemudian setelah membahas mengenai tokoh, kita berbicara mengenai sekte. Secara keseluruhan, sekte dalam aliran Syiah memiliki 22 macam sekte. Namun di antara yang terbesar itu ada 3, yakni ada Isna Asyariyah, Ismailiyah, dan juga ada Zaidiyah. Lalu siapa mereka? Terbesar pertama yakni Isna Asyariyah. Sekte ini disebut juga dengan sekte imamah karena mereka sekte yang terbesar dan mereka memiliki 12 imam. Mempercayai adanya 12 imam dari golongan Ali. Lalu siapa saja imam-imamnya? Di sini ada Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin Ali, dan juga ada Muhammad bin Hasan. Kemudian pada sekte yang terbesar kedua yakni ada Ismailiyah. Sekte ini disebut juga dengan sekte Sabaiyah atau 7 imam karena mereka meyakini adanya 7 imam dari golongan Ali. Dengan imamnya ada Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, dan juga Ismail bin Ja'far. Kemudian sekte yang terbesar ketiga yakni ada Zaidiyah. Sekte ini disebut juga dengan 5 imam. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sekte Zaidiyah ini adalah sekte yang paling dekat dengan Sunni karena mereka tidak moderat atau karena mereka tidak mengkafirkan 3 khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar, Umar maupun Utsman. Mereka hanya meyakini yang lebih pantas dan yang lebih mulia memimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian imamnya di sini ada Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, dan juga ada Zaid bin Ali. Kemudian setelah membahas mengenai sekte, berlanjut pada doktrin ajaran. Di sini ada 5, ada tauhid, al-adl, an-nubuwah, al-ma'ad, serta imamah. Kalau yang tauhid, Tuhan itu Maha Esa dan keesaan Tuhan itu mutlak, artinya Tuhan itu bereksistensi dengan sendirinya sebelum adanya ruang dan waktu. Jadi bisa dikatakan Tuhan itu satu dan Tuhan itu qadim atau dahulu, tidak ada yang mendahulunya. Kemudian kalau yang kedua ada al-adl, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan adil.
dan ia tidak mungkin menghiasi ciptaannya dengan ketidakadilan. Jadi sekecil apapun yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti adil dan pasti memiliki manfaat. Berlanjut pada doktrin yang ketiga, di sini ada an-nubuwah. Mereka meyakini adanya para nabi sebagai pembawa risalah kenabian. Maksudnya begini, mereka mempercayai adanya para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. Kalau yang Al-Ma'ad, mereka mempercayai adanya hari akhir atau hari kebangkitan. Pada doktrin yang kelima di sini ada imamah. Mereka mempercayai adanya para imam yang senantiasa dapat memimpin umat Islam atau umat muslim sebagai penerus risalah kenabian. Kemudian pada poin terakhir di sini ada perkembangan aliran Syiah. Di sini saya mengambil yang perkembangan di Indonesia. Di sini menurut siapa namanya saya lupa. Menurut ada di PowerPoint ya, silakan dibaca. Di situ menurut beliau itu orang Indonesia yang beraliran Syiah. Beliau mengatakan bahwa saya baru ingat. Menurut Jalaluddin Rahmat, beliau itu orang Indonesia yang beraliran Syiah. Beliau mengatakan bahwa Syiah di Indonesia itu memiliki 4 periode. Yang pertama, bebarengan atau Islam baru muncul kemudian Syiah datang. Bisa dikatakan dengan bebarengan. Mereka Syiah bebarengan masuk Indonesia yang dibawa oleh orang Persia yang tinggal di Gujarat. Dan kemudian masuk Aceh pada masa kerajaan Samudra Pasai dengan rajanya yang bernama Meulasiro. Kemudian disusul pada periode yang kedua. Di sini pasca revolusi Islam di Iran pada tahun 1997. Di sini Iran dengan Syiah itu kayak berperang, tapi ya bukan perang. Syiah itu menang. Kemudian Syiah itu berkembang pesat, sangat pesat. Yang sebelumnya Syiah itu berupa falsafi berkembang menjadi sebuah fikih Syiah yang disusul dengan periode ketiga. Di sini periode ketiga, orang Indonesia mulai mempelajari ajaran fikih Syiah melalui para intelektual Muslim Indonesia yang pernah belajar di Iran. Kemudian pada poin keempat, di sini orang Indonesia sendiri mulai membentuk suatu organisasi atau suatu ikatan, seperti terbentuknya Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia yang disebut juga dengan Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia atau yang disebut dengan IJABI, yang mana ikatan ini berdiri pada 1 Juli tahun 2000. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya berbagi mohon maaf atas kurangnya referensi yang saya baca ataupun kesalahan dalam pengucapan serta penulisan. Kemudian daripada apabila teman-teman memiliki pertanyaan ataupun sanggahan, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.